Saya atas nama Ahlul Bait, habaib semuanya, berani bersumpah. Beb, bangun Beb. Udah, mimpinya jadi cucu Nabi itu udah. Yang mengatakan bahwa kami itu para habaib tidak gila hormat, tapi kalian wajib mencintai kami. Sudah mulai oleng semua ini. Subhanallah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Menyerahlah. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Menyerahlah. Muhammad Jaddi. Nabi Muhammad itu adalah engkongku. Kalau kakek moyang kami betul-betul dilaknat oleh Allah, jangan mengatakan kami tetap pada habaib. Tidak. Kalau kakek moyang kami dusta kepada Allah dan Rasulnya, kami tidak cinta kepada mereka. Kami akan melaknat mereka. Ya, kalau kita mau melihat ya kasus-kasus klan Ba'alawi ini di Indonesia, apa yang nggak ada? Mulai dari germo, rampok, pembunuh. Saya akan nikah dengan istri kamu. Kamu akan mendapat syafaat masuk surga. Itu piye itu? Pusing. Oke, teman-teman ya, kita putar videonya. Kita komentari nanti di belakang ya. Saya anjurkan lagi, saya atas nama Ahlul Bait, habaib semuanya, berani bersumpah demi Allah dan Rasulnya, kalau seandainya kakek moyang kami berdusta, menyatakan bahwa kita keturunan Rasulullah padahal bukan, maka laknat akan turun kepada kami dan kakek moyang kami semua. Aduh, bener nih Beb ya. Ya, hari gini masih mimpi juga. Ya, mengatakan saya atas nama Ahlul Bait ya, Ahlul Bait Nabi. Beb, bangun Beb. Udah, mimpinya jadi cucu Nabi itu udah. Udah rungkat Beb. Udah, nggak usah mimpi-mimpi lagi jadi cucu Rasul segala. Nah, bangun dari mimpimu. Nggak ada lagi yang bisa kau dawir Beb. Nah, alah mau mimpi lagi. Mimpi apa lagi Beb? Udah rungkat semua. Ya Allah, ini gimana ya? Kemudian dia mengatakan tak mungkinlah leluhur-leluhur kami itu mengaku-ngaku padahal bukan ya. Dan dia berani melaknat leluhur-leluhurnya kalau memang mereka mengaku-ngaku. Padahal fakta dan kenyataannya itu sudah jelas kawan. Ini repot, ini musuh orang seperti ini repot ini ya. Maka kepada saudara kita yang mengingkari, bicarakan di rumah, nggak usah pakai media. Jadi saudara-saudara kita yang mengingkari bahwa Habib itu adalah cucu Nabi, Ahlul Bait Nabi ya, bicarakan di rumah. Jangan bicarakan di medsos. Kasihan orang yang tidak tahu itu pada akhirnya tahu. Jadi kalau menurut si Habib ini ya, Anda boleh percaya, boleh tidak. Tetapi bagi yang tidak percaya ya, mohon jangan diutarakan, jangan disampaikan di publik. Nanti orang-orang pada tahu kalau klan Ba'alawi itu adalah cucu palsu. Lucu ini ya. Lucu ini. Aduh, payah ini ya. Ya begini nih akibatnya kalau tidak bisa melawan kajian ya. Kiai Imad ya melakukan antitesis daripada klan Ba'alawi. Ya tetapi mereka tidak bisa menyangkal tesis Kiai Imad. Ya akhirnya dengan segala upaya mereka melakukan perlawanan, melakukan pertahanan ya agar privilege mereka sebagai cucu Nabi itu tetap di tangan. Kemudian juga ada ya si Habib ini yang mengatakan bahwa kami itu para habaib tidak gila hormat, tapi kalian wajib mencintai kami.
sudah mulai oleng semua ini. Ini payah ini. Catat baik-baik, kami para habaib tidak gila dengan pujian, tidak gila dengan sanjungan, tapi kalian wajib untuk memuliakan para habaib. Saudara. Astagfirullahaladzim. Memang gimana ini, bingung ini ya. Sudah mulai pada bingung. Jadi sebetulnya gampang sajalah. Narasi-narasi tentang Habib Ba'alawi itu bukan cucu Nabi, keturunan Yahudi, itu sebetulnya bisa dihentikan ya dengan cara menyerah. Sudahlah, kalian menyerah saja. Mulai saat ini saya bertobat, tidak mengaku-ngaku sebagai Ahlul Bait Nabi, sebagai cucu Nabi ya. Kami bertaubat. Lah, insya Allah narasi tentang Habib bukan cucu Nabi itu akan senyap dengan sendirinya. Ya, menyerah seperti apa yang dikatakan oleh Bang Haji Roma Irama. Subhanallah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Menyerahlah. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Menyerahlah. Jadi kalau tidak bisa menjawab itu jangan lari melaknat leluhur. Bisa jadi hanya oknum dari leluhur kalian itu yang melakukan pembelokan itu. Sehingga leluhur-leluhur yang tidak bersalah itu juga kena ya. Kalau mau melaknat ya silakan laknat leluhur yang memang terbukti awal pembelokan tersebut. Jangan dipukul rata leluhur kalian, kasihan juga kan. Ri. Ngeri, kabur ah. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Ya Allah, kalau tuduhan saya benar, maka jelaskan seluruh urusannya. Kalau tuduhan saya tidak benar, maka turunkan laknat kepada saya. Sama seperti saya mengucapkan di hadapan kalian. Biar sebanding. Tapi saya harap tidak dilakukan. Karena akan terjadi masalah besar. Jadi Habib ini menyuruh, ini sangat bijak sekali kawan ya. Silakan kalian berdoa, bertanyalah langsung kepada Allah. Ya Allah, kalau memang Habib Ba'alawi itu bukan cucu Nabi, ya tolonglah diperjelas semuanya. Diperjelas semua. Kalau mereka memang keturunan Nabi, berilah kami penjelasan agar kami bisa bertaubat. Ini himbauan dari Habib ini agar ya kita berdoa begitulah. Berdoa sendirian dalam rumah. Ya memang benar ya. Biar tidak ada orang yang tahu. Biar yang tahu hanya Allah saja ya. Tapi di sisi lain mereka kemana-mana itu bawa anak cucu Nabi. Ya, Muhammad Jaddi. Nabi Muhammad itu adalah kakekku. Nabi Muhammad itu adalah engkongku. Oke, kita lanjut. Kalau kakek moyang kami betul-betul dilaknat oleh Allah, dusta kepada Allah dan Rasulnya, pasti di dalam keluarga habaib ada perampok, ada pembunuh, ada germo, ada bandar semuanya. Akan terjadi demikian kalau memang keluarga kami memang keluarga dilaknat. Jangan mengatakan kami tetap pada habaib, tidak. Kalau kakek moyang kami dusta kepada Allah dan Rasulnya, kami tidak cinta kepada mereka. Kami akan melaknat mereka. Aduh, ini makin ngeri ya. Saya melihat mereka itu sudah saling laknat ya.
Kalau kakek kami itu berdusta terhadap kami, berdusta atas nasab mereka, maka pastilah dalam keluarga kami itu akan ada perampok, ya, bandar, pemabuk. Nah, ini kan sama aja mengulang informasi yang sebelum-sebelumnya itu trending, kawan ya. Istilahnya si Khabib ini buka celana itu di tengah-tengah pasar gitu ya. Artinya justru membuka aibnya sendiri. Ya, kalau kita mau melihat ya kasus-kasus klan Ba'alawi ini di Indonesia, apa yang nggak ada? Mulai dari germo, perampok, pembunuh, kemudian juga penipu, pengembat istiora. Aduh, itu yang trending, kawan. Belum lagi yang tidak trending. Ya, apa namanya, ngerampok istri orang itu kok bisa dirampok gitu loh. Istri mukibinnya itu bisa diminta, kamu ceraikan istri kamu, nanti saya akan nikah dengan istri kamu, kamu akan mendapat syafaat masuk surga. Itu piye itu? Ini kan piye ini, kawan ya? Pusing-pusing. Jangan pernah mengemis. Jadi secara langsung Rasulullah meridhoi kerjaan merampoknya, walaupun itu tidak dihalalkan, namun lebih afdol merampok dibanding mengemis. Jangan pernah mengemis. Jadi secara langsung Rasulullah meridhoi kerjaan merampoknya, walaupun itu tidak dihalalkan, namun lebih afdol merampok dibanding mengemis. Lebih afdol merampok dibanding mengemis. Aku happy pemabuk ngene iki piye kowe? Garane apa? Ora oleh. Awal lapornya belum tiba. Dari mana? Aku happy pemabuk ngene iki piye kowe? Garane apa? Ora oleh. Awal lapornya belum tiba. Dari mana? Ada Habib mabuk, tujuh dibenci, tujuh dibeloki. Kalau sampai tahu ada Habib mabuk, tujuh dikasih 12. Takut uangnya dibagi mah, kasih 12. Kalau udah baik, jangan dibenci. Ini gue Habib mabuk, ini gue balik, ini gue Rasul. Cinta Allah. Kenapa? Warisnya Rasulullah itu tetap nomor 1 sampai kapanpun anak cucunya. Kita akan bacakan doa. Berakhir sudah pelarian Muhammad Ali Hinduan yang diduga sebagai otak pembunuhan satu keluarga dengan cara dibakar di dalam mobil yang terjadi setahun lalu. Tersangka sempat menghindar dari kejaran polisi ini ditangkap tim reserse kriminal Polres Banyuwangi saat berada di depan Wisma Karya di Kota Pasuruan, Jawa Timur. Sebelumnya polisi juga sudah menangkap 2 tersangka lain yang sudah diadili, yaitu Haidori divonis Pengadilan Negeri Banyuwangi 18 tahun. Saudara, biarlah fakta yang berbicara. Baru-baru ini terjadi kasus pencurian sepeda motor yang terekam kamera CCTV. Pelakunya adalah seorang Habib. Masih kurang bukti apa lagi? Sifat-sifat tercela para Habib ini sangat bertolak belakang dengan sifat mulia Nabi Muhammad SAW. Masihkah Anda menganggap para Habib ini sebagai zuriyah Nabi? Atau bahkan menanggap, atau memanggil mereka sebagai Ahlul Bait? Fakta membuktikan, mereka bukan zuriyah Nabi SAW. Secara genetik atau tinjauan DNA, mereka keturunan Yahudi. Bahkan sebagai orang Arab pun bukan. Bagaimana menurut Anda? Apakah ini kejahatan pidana biasa? Ataukah bisa jadi karena memang secara
keluarga ini ada doktrin-doktrin yang bukan hanya omong kosong Bahar Smith ataupun Habib setelah saya ini nanti yang akan muncul, tapi bisa jadi ini memang ada ajarannya di kitab-kitab mereka. Artinya ini bukan tindakan yang seketika, ada yang ditanamkan di alam bawah sadar mereka untuk bertindak semau sendiri. Video ini akan saya tutup dengan pendapat Habib setelah saya, bagaimana penilaian mereka terhadap perempuan-perempuan pribumi yang mereka kawin. Jika Anda yang warga negara Indonesia asli tidak peduli siapa lagi yang menjaga republik ini, ingat, tuan rumah tidak akan pernah berunding dengan maling yang masuk ke dalam rumah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang dekat dengan habaib hati-hati, kalau sedikit aja jadi ahli neraka. Dan mereka yang kawin non habib makinnya yang bukan syarifah, hati-hati. Bisi anak, ini anak habib ini darah daging Rasulullah, amun wani lawan anak ini minta maaf, babinian melahirkan tuh cuman wadahnya aja, karena dia berhak menjinjitnya, memarahinya, menyakitinya, tidak berhak. Itu cucu Rasulullah. Ini perempuan-perempuan kawinan Habib ini banyak kais ini kira-kira nah. Kemudian masih punya jatah seorang Habib tuh, seorang syarifah. Habib Abdullah kawinakan pulang lawan syarifah itu. Nang amin nang nyaring-nyaring nih hendak juga nih. Kabul pinanya.